Suaranya jelas ya? Alhamdulillah jelas Ustadz. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Nabiina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassallallahu wasallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fid din azanillahu wa yakunna. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada pagi hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya beserta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Akhwati fiddin azanallahu wa yakunna. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di Manzuma Al-Lu'lu'i karya Al-Hasan bin Ziyad Al-Kufi Al-Hanafi Al-Lu'lu'i dari kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadl karya Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Alhamdulillah, akhwat, kita sudah masuk di bait ke-13 dan ke-14 dari nazam kita. Tapi sebelum kita masuk, kita akan muroja dulu ya. Kita akan muroja. Silakan yang bisa menjawab angkat tangan ya. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa sebutkan dalil menuntut ilmu dan makna iltimas pada dalil tersebut? Siapa yang bisa sebutkan dalil tentang menuntut ilmu dan makna iltimas pada pada hadis tersebut? Silakan. Tidak ada? Baik. Rosdiana Bitong Airah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Salam. Dalilnya disebut yang artinya saja Ustadz. Ya. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Makna iltimas di situ, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yaltamis, iltimas apa maknanya? Makna iltimas ada dua. Yang pertama lamasa,
yang artinya mengusap-ngusap atau menyapu-nyapu dengan perlahan. Maknanya menuntut ilmu asalnya seseorang itu merendah, tidak tinggi. Yang kedua, talam masa, yang artinya meraba-raba, yang faedahnya didapatkan dari Syekh Soleh Al-Utsaimin. Yang dimaksudkan talam masa di situ adalah jalannya orang yang buta. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu hanya diperlukan usaha yang sedikit. Nah, San, barakallahu fik. Bagus. Ya, jadi maknanya dari iltimas itu adalah masa dan ada talam masa. Kalau lamasa artinya madu, karena berasal dari kata lamsun, artinya menyentuh dengan lembut. Sedangkan talam masa artinya meraba-raba, yang maknanya adalah menuntut ilmu itu hanya diperlukan usaha yang sedikit, asalkan metodenya benar, maka dia akan mendapatkan ilmu. Ahsan, barakallahu fiik. Bagus. Kemudian pertanyaan kedua, akhwat, siapa yang bisa sebutkan 4 ilmu yang wajib dipelajari? 4 ilmu yang wajib dipelajari. Silakan. 4 ilmu yang wajib dipelajari. Resen ya. Nurul Ummu Ainin. Ya, fadali. Silakan. Ada 4 ilmu yang wajib dipelajari. Yang pertama, dasar-dasar keimanan dan akidah. Terus yang kedua, dasar-dasar rukun Islam. Yang ketiga, seluruh hal yang Allah haramkan. Terus yang keempat, berkaitan dengan interaksi manusia. Ahsan. Ada 4 ya. Yang pertama dasar-dasar akidah dan keimanan. Kemudian rukun Islam. Kemudian yang ketiga yang Allah haramkan. Kemudian yang keempat itu adalah sehubungan dengan interaksi dengan manusia. Ini adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh seluruh kaum muslimin. Tidak boleh seseorang jahil tentangnya 4 ilmu ini. Dan akhirnya bercabang di dalamnya 4 ini beberapa hal-hal ya. Hasan, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan ilmu yang wajib dipelajari. Kita sudah katakan kemarin ya bahwasanya ada kewajiban ya atau rukun di bawahnya 6 rukun iman tersebut. Ya, jadi 6 rukun iman itu memiliki pokok-pokok keimanan di dalamnya. Ada yang bisa sebutkan apa-apa saja pokok-pokok keimanan dalam 6 rukun iman? Silakan. Dita Mandasari, silakan. Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Beriman kepada Allah ada 4. Iman kepada wujud Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, iman kepada asma dan sifat Allah, beriman kepada malaikat. 1. Mengimani wujud malaikat. 2. Mengimani nama-nama malaikat yang Allah terangkan kepada kita. 3. Mengimani sifat-sifat malaikat yang Allah sebutkan. 4. Mengimani tugas-tugas malaikat. Beriman kepada kitab Allah. 1. Beriman bahwa kitab-kitab tersebut betul-betul turun dari Allah. 2. Mengimani nama-nama kitab Allah. 3. Membenarkan khobar-khobar sahih yang disampaikan di dalam kitab-kitab tersebut.
4. Mengamalkan kitab ini dengan hukum-hukum selama hukum itu belum dinas atau dihapus. Terus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. 1. Beriman bahwa risalah para Rasul hak benar-benar datang dari Allah. 2. Mengimani Rasul-Rasul yang namanya disebutkan oleh Allah. 3. Membenarkan berita-berita yang sahih dari mereka. 4. Beramal dengan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu penutup para nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada hari akhir. 1. Beriman kepada hari kebangkitan. 2. Meyakini adanya hisab, perhitungan, dan jaza balasan. 3. Mengimani adanya surga dan neraka. Iman kepada takdir Allah. 1. Beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang baik segala global maupun secara terperinci. 2. Meyakini bahwa Allah telah menulis takdir dalam Lauhul Mahfuz. 3. Beriman dengan kehendak Allah, seluruh yang terjadi atas kehendak Allah. 4. Meyakini bahwa seluruh yang ada merupakan ciptaan Allah. Hasan, barakallahu fiik. Bagus. Itu sempurna ya pembahasannya. Kalau iman kepada qada dan qadar itu kita simpulkan 4 ya. Ilm, kitabah, ya, masyiah atau iradah, dan yang keempat al-khalq. Itu ringkasannya dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama ilm, meyakini bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Yang kedua al-kitabah, meyakini bahwasanya segala sesuatu itu telah ditakdirkan dan telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga al-masyiah atau al-iradah, itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak melakukan hal tersebut. Dan yang keempat adalah al-khalq, bahwasanya takdir tersebut kemudian Allah ciptakan. Nah, itu namanya. Jadi itu fasenya dalam pentakdiran ya. Mulai dari ilm, al-kitabah, al-masyiah, dan al-khalq. 6 rukun ini, akhwat, kalau kita mau kaji satu persatu, itu butuh 6 kajian. Ya, kalau satu kajian ya kurang lebih 1,5 jam lah. Jadi satu rukun iman kita bahas 4 poin tersebut. Kemudian rukun iman kepada Allah 4 poin, itu 1,5 jam. Iman kepada malaikat 4 poin, 1,5 jam. Nah, seperti begitu. Makanya pembahasan ini nih yang tidak boleh dilewatkan oleh seluruh penuntut ilmu. Nah, kalau yang mau dengarkan pembahasan ini tuh di usul salasah ya. Kalau ada ustadz menjelaskan usul salasah di usul yang kedua, mengenal agama Allah, agama Islam. Maka agama Islam itu kan ada 3 ya, 3 tingkat. Ada Islam, iman, dan ihsan. Nah, nanti setiap 3 tersebut, nanti ustadz tersebut akan jelaskan. Kalau rukun Islam gimana, rukun iman bagaimana, rukun ihsan gimana. Nah, rukun iman dari tadi itu kita sudah berikan. Nah, jadi itu kajiannya secara lebih detail ada di usul salasah. Hanya usul salasah itu penting sekali ya. Ahsan. Kemudian barakallahu fik. Kemudian berikutnya yang pertanyaan berkaitan dengan kemarin juga ya. Sebutkan 5 hal yang Allah haramkan. Silakan angkat tangan. Sebutkan 5 hal yang Allah haramkan di dalam surah apa kemarin? Al-A'raf. Dia Aulia, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bismillah.
5 hal yang Allah haramkan di surat Al-A'raf. Yang pertama, Allah mengharamkan perbuatan keji yang terlihat dan tersembunyi. Yang kedua, perbuatan dosa. Yang ketiga, perbuatan zolim tanpa alasan yang benar. Yang keempat, mengharamkan mempersekutukan Allah, sedang Allah tidak menurunkan alasan untuk itu. Yang kelima, mengharamkan membicarakan tentang Allah yang tidak kamu ketahui. Hasan. Surah Al-A'raf ya. Innama harrama alaik apa? Innama harramallahu. Gimana ayatnya itu? Innama Innama harrama alaikumul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Potongan awalnya saya lupa ya. Ah, maka di situ 5 hal yang Allah haramkan. Ya, yang pertama al-fahisha, kekejian, termasuk di dalamnya minum khamar, masuk di dalamnya zina, termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dan kekejian. Kemudian dosa, al-its, ghibah, dan seterusnya. Kemudian azul, ya atau al-baghi, berlaku sewenang-wenang. Kemudian yang keempat itu adalah kesyirikan. Dan yang kelima adalah berkata atau berucap sesuatu atas nama Allah tanpa adanya ilmu. Artinya berucap terhadap agama Allah tanpa adanya ilmu. Misalnya sok tahu di dalam masalah agama ya. Maka ini 5 hal yang Allah haramkan dan ini yang wajib dipelajari oleh seluruh umat Islam. Kemudian terakhir, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke kajian kita, silakan sebutkan 2 alasan mengapa adab itu sangat penting. Silakan sebutkan 2 alasan mengapa mempelajari adab ilmu itu sangat penting. Kemarin kita sudah jelaskan ya, ada 2 alasannya. Silakan. Baik, karena tidak ada 2 alasannya. Yang pertama karena ilmu itu adalah anugerah dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmunya kepada orang-orang yang dia kehendaki dari orang yang mempelajari adab dengan baik. Dan yang kedua adalah ilmu itu juga adalah pemberian dari seorang guru. Maka orang yang beradab, murid yang beradab akan menjadi murid yang gampang dimasuki ilmu karena gurunya sangat mengapresiasi muridnya tersebut dan mengerahkan usahanya di dalam memberikan ilmunya kepada muridnya tersebut. Maka ini adalah 2 alasan mengapa seseorang membutuhkan belajar adab ya, belajar adab. Dan banyak sekali dari kutipan-kutipan dari para ulama kita tentang pentingnya belajar adab, keutamaan menuntut ilmu dan seterusnya. Dan otomatis kita tidak bisa sampaikan di kajian-kajian kita karena keterbatasannya. Makanya Manzuma Al-Lu'lu'i itu cukup sebagai ringkasan ya, ikhtisar, ya mukhtasar jiddan, ya ringkasan yang sangat ringkas tentang adab penuntut ilmu. Karena kalau kita mau mempelajari adab ilmu dan keutamaan ilmu, ya silakan cek di Jami Bayanil Ilmi wa Fadlih dan buku-buku semisalnya. Ahsan.
Sekarang kita akan masuk di bait berikutnya, akhwat. Di bait ke-13 dan bait ke-14. Kata An-Nazim rahimahullah ta'ala, wal adabun nafi'u husnus samti wa fi kathiril qawli ba'dul maqti fakun li husnis samti ma hayyita muqarifan tuhadu ma baqita. Pertemuan kita di dua bait syair ini. Kata penulis rahimahullah atau kata Nazim, wal adabun nafi'u husnus samti wa fi kathiril qawli ba'dul maqti. Adab yang bermanfaat adalah diam yang baik. Wa fi kathiril qawli ba'dul maqti. Sebab banyak berbicara adalah sebagian dari kejelekan. Fakun li husni somti ma hayita. Maka jadilah engkau orang yang baik diamnya selama engkau hidup. Maka jadilah engkau orang yang baik diamnya selama engkau hidup. Muqarifan tuhmadu ma baqita. Sehingga engkau dipuji dengan kesudahannya. Wal adabun nafi'u husnus samti wa fi kathiril qawli ba'dul maqti. Adab yang bermanfaat adalah diam yang baik, sebab banyak berbicara adalah sebagian dari kejelekan. Fakun li husnis somti ma hayyita muqarifan tuhmadu ma baqita. Maka jadilah engkau orang yang baik diamnya selama engkau hidup, sehingga engkau dipuji dengan kesudahannya. Di pembahasan ini, akhwat, kita membahas dua pembahasan. Dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah yang dimaksud dengan husnus samt. Husnu as-samt. Perhatikan di bait ke-13, di syater awalnya di situ ada hamish di situ. Hamish itu catatan kaki ya. Di situ dia katakan husnu samt menggunakan sin. Nah, tapi di nuskhah yang lain sebagaimana yang tertulis di hamishnya dia bilang samt pakai sad. Nah, maka itu nuskhanya yang berbeda ya. Maka di sini dijelaskan di hamishnya di sini bahwasanya seluruh nuskhanya itu menggunakan huruf sin.
tapi yang dimaksud adalah huruf sad, samt, sebagaimana di bait ke-14. Fakun li husnis samti, menggunakan sad. Nah, maka di situ yang dimaksud adalah menggunakan sad, samt. Maka apa yang dimaksud dengan husnu as-samt, yaitu adalah diam yang baik. Yang dimaksud dengan diam yang baik adalah seseorang menahan diri dari berbicara yang tidak diperlukan. Yang dimaksud dengan husnul samt adalah seseorang itu menahan diri dari berbicara yang tidak diperlukan. Sebab, akhwat, pembicaraan itu ada 3 jenis. Jenis pertama adalah pembicaraan yang jelas manfaatnya. Kemudian jenis kedua adalah pembicaraan yang jelas mudaratnya. Dan jenis ketiga adalah pembicaraan yang tidak jelas apakah akan mendatangkan manfaat atau justru menimbulkan mudarat. Maka pembicaraan itu ada 3 hal. Maka ketika seseorang berbicara yang jelas manfaatnya, maka dia berbicara. Karena dia sudah tahu bahwasanya hal tersebut memberikan manfaat. Entah dia berbicara yang menimbulkan manfaat dari segi akhirat, ataupun dia berbicara yang memiliki manfaat dari segi dunia. Ya. Kalau misalnya dari segi akhirat, dia sharing tentang ilmu agama, dia jelaskan faedah-faedah dalam pelajaran, kemudian dia sharing minimal info kajian, atau dia memberikan kutipan-kutipan dari para as-salaf, maka ini jelas manfaatnya. Ataupun dalam masalah dunia misalnya. Misalnya sesama ummahat misalnya lagi cari tahu bagaimana cara memotong sayuran dengan benar misalnya. Bagaimana caranya melayani suami dengan benar misalnya. Bagaimana caranya memilih pasangan yang benar. Atau hal-hal yang semisalnya. Ya. Atau sharing misalnya masalah ya hal-hal yang kita tahu ada manfaatnya. Deterjen, bagaimana deterjen yang mana bagus dan seterusnya. Apalagi soal skincare ya ummahat, Masya Allah. Pasti sharingnya luar biasa manfaatnya. Selama hal tersebut kita anggap memiliki manfaat dari segi dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Maka as-samt, dia itu pada pembicaraan yang kedua dan yang ketiga. Yaitu yang jelas mudaratnya. Yang jelas mudaratnya, jelas-jelas mengandung dosa dan permusuhan. Mengandung 5 unsur keharaman sebagaimana yang kita jelaskan. Kalau dia bukan fahisha, ism, al-bagh, melampaui batas, mengandung unsur kesyirikan, atau sok tahu terhadap agama. Nah, ini jelas mudaratnya. Ada yang seakan-akan berbicara atas nama agama, yang seakan-akan kelihatan manfaatnya, tapi itu
justru adalah mudarat yang terbesar. Karena kenapa? Dia berbicara agama tanpa dasar ilmu. Dia berbicara agama tanpa dasar ya ulama sebelumnya. Maka seakan-akan orang melihatnya ada manfaatnya. Tapi ketika kita cek, ternyata dia berbicara agama tanpa ada dasar ilmu, tanpa ada dasarnya, argumennya. Oleh karenanya benar yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar ya, takallama atau iza takallama rajulun fi ghairi fannihi ata bi amril ajaib. Kata Imam Ibnu Hajar, apabila seseorang berbicara pada bukan bidangnya, maka dia akan mendatangkan hal-hal ajaib. Iza takallama ar-rajulu fi ghairi fannihi ata bi amril ajaib. Kalau orang yang bukan bidangnya berbicara, maka dia akan datangkan hal-hal yang aneh. Nah, banyak sekali orang yang berbicara dalam masalah ilmu, dalam masalah agama, secara zahirnya kelihatan bermanfaat. Tapi ya ternyata ujung-ujungnya itu adalah dosa besar karena dia berbicara tanpa dasar ilmu. Nah, maka ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Maka somt, akhwat, itu berkaitan dengan sesuatu yang jelas mudaratnya atau sesuatu yang tidak jelas antara manfaat dan mudaratnya. Disitulah kita dilatih untuk somt. Ketika pembicaraan tersebut jelas menimbulkan mudarat atau kita bingung atau kita khawatir apakah pembicaraan kita ini ada manfaatnya atau mudaratnya, maka kita diminta untuk som. Kita diminta untuk som. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya kasihkan antuna hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia som atau dia diam. Maka perhatikan di sini akhwat. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk berucap yang baik. Ada dua pilihannya. Berucap yang baik atau diam. Sedangkan tadi kita dapatkan pembicaraan itu ada tiga jenis. Ada jelas manfaatnya, ada jelas mudaratnya, dan ada yang tidak jelas antara manfaat dan mudaratnya. Maka yang jelas manfaatnya, maka falyakul khairan. Dia bicara yang baik. Tapi ketika dia jelas mudaratnya, atau 50-50, atau masih ragu, apakah dia berbicara isinya baik atau buruk, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan opsi ketiga, tapi beliau kasihkan opsi auliyasmut atau dia samt, diam. Maka itu dua opsi yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tiga jenis pembicaraan, tapi cuma dua opsinya, berkata baik atau diam. Maka itu dua opsi yang diberikan oleh
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini belum kita bahas tentang masalah hal-hal yang bahayanya orang berbicara yang bisa menyebabkan masuk neraka ya. Dan ini banyak sekali hadisnya. Kita tidak mendalami dalam hal tersebut karena waktu. Ini pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua adalah bahayanya banyak berbicara. Bahayanya banyak berbicara. Maka akhwati fiddin, sesuatu yang berlebihan di dalam agama itu tidak bagus. Hatta di dalam masalah ibadah, sesuatu yang berlebih-lebihan di dalam ibadah, baik ibadat tersebut dianjurkan, tapi dia berlebih-lebihan di dalam mengerjakannya, ya, sampai membebani dirinya, itu tidak bagus. Apalagi dalam hal yang tidak disyariatkan. Dan dia berlebih-lebihan di sana. Nah, maka itu lebih tidak bagus lagi. Termasuk dalam hal dunia. Ketika seseorang terlalu over dalam hal sesuatu, maka itu hal yang tidak bagus. Misalnya para ulama mengatakan, apa hukumnya seorang laki-laki menyisir rambutnya? Nah, maka para ulama mengatakan, menyisir rambut hukumnya boleh bagi laki-laki, tapi jangan terlalu sering. Tidak boleh laki-laki terlalu sering menyisir. Karena sesuatu yang berlebihan tidak bagus. Para ulama menyebutkan beberapa hal yang tidak bagus. Banyak berbicara, banyak tidur, banyak makan, banyak tertawa. Banyak berbicara, banyak tidur, banyak makan, dan banyak tertawa. Yang asalnya sebenarnya semua hal ini itu mubah. Makan itu mubah, boleh. Tidur itu mubah, boleh. Berbicara mubah, boleh. Maka hal-hal tersebut sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ketika terlalu over, maka itu tidak bagus. Maka di dalam agama kita, sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Ya, jangankan dalam masalah hal yang mubah atau dalam masalah yang haram, dalam masalah hal yang disyariatkan, itu pun tidak bagus. Itu pun tidak bagus. Termasuk dalam hal banyak berbicara. Maka ada perkataan ulama tabi'in, yaitu Malik bin Dinar, sebagaimana dikutip oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, kata Imam Malik bin Dinar, saya kutip ke antum. Dan ini bahayanya seseorang kalau dia terlalu banyak berbicara atau over di dalam hal sesuatu. Saya, saya tuliskan antum. Kata Malik bin Dinar, ini ulama tabi'in ya, atau tabi'ut tabi'in, saya lupa.
Kata beliau, "Idza ra'aita qasawatan fi qalbik wa wahanan fi badanik wa hirmanan fi rizqik fa'lam annaka takallamta fi ma la ya'ni." Kata Malik bin Dinar, "Idza ra'aita qasawatan fi qalbik." Apabila engkau melihat ada rasa keras pada hatimu, wa wahanan fi badanik, kelemahan yang ada pada badanmu, wa hirmanan fi rizqik, dan terhimpitnya rezekimu. Ya, kata Malik bin Dinar ya, "Idza ra'aita qasawatan fi qalbik." Apabila engkau melihat ada rasa keras pada hatimu, wa wahanan fi badanik, dan kelemahan ada pada badanmu, wa hirmanan fi rizqik, dan terhimpitnya rezekimu. Maka apa kata Malik bin Dinar ketika mendapatkan tiga hal ini? Fa'lam annaka takallamta fi ma la ya'ni. Ketahuilah engkau berbicara terhadap hal yang tidak bermanfaat bagimu. Ketahuilah engkau telah berbicara pada hal yang tidak bermanfaat bagimu. Maka orang yang terlalu sering aktif di sosial media, komentar sana sini, itu pasti ada tiga kemungkinan alamat ini terhadap pada dirinya. Hatinya menjadi keras, ya, badannya merasa lemah karena dia sibuk urusi orang lain. Rezekinya begitu-begitu saja karena dia sibuk urusi orang lain, tidak dia urusi dirinya sendiri. Maka inilah contoh bagaimana bahayanya seseorang berbicara pada hal yang tidak bermanfaat baginya. Dan antuna semua sudah ketahui ya, atau antuna pernah dengar bahwasanya kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Di dalam hadis ya, ketika Nabi SAW melihat neraka dan beliau mengatakan, ya, kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Maka dikatakan, kenapa bisa ya Rasulullah? Nah, kata Nabi SAW, karena ya ada seorang wanita yang mengatakan kepada suaminya, kamu tidak memberikan apa-apa bagimu, atau saya tidak melihat adanya kebaikan pada dirimu. Gara-gara berbicara tersebut sama suaminya. Sering ya kita dengar begitu. Saya tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Suami saya tidak pernah kasih saya rezeki. Tidak pernah saya diajak jalan-jalan. Padahal sering diajak jalan-jalan. 1 kali seminggu diajak jalan-jalan. Saya tidak pernah dikasih HP misalnya. Padahal tahun lalu sudah beli HP. Kelakuan yang kufur kepada suami. Dan itu terlontarkan dengan berbicara. Atau hal-hal yang semisalnya. Yang membuat kata Nabi SAW, ya banyak para perempuan itu masuk ke dalam neraka gara-gara lisannya khususnya kepada suami. Maka perhatikan baik-baik lisan kita, akhwat. Maka orang yang diam, ya, sebagaimana kata An-Nazim, ya, di bait ke-14, fakun li husnis samti ma hayita. Maka jadilah orang yang baik diamnya selama engkau hidup.
Maqarifan tuhmadu ma bakita. Maka engkau akan dipuji selama engkau hidup. Maka di sini kita dapatkan manfaat diam. Bahwasanya orang yang diam, kebaikannya itu akan dikenang. Baik pada saat dia hidup, maupun ketika dia sudah wafat. Karena tidak ada keluar dari mulutnya kecuali yang baik-baik. Dan tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali nasihat-nasihat dan hal-hal yang bermanfaat. Tidak jarang ya kita sering temukan orang, jangankan perempuan, hatta sebagian laki-laki. Setiap ketemu, Allahu Akbar. Dia punya transaksi gibah. Punya barang dagangan gibah. Pagi ini ketemu, dia punya modal gibah yang dia bisa transaksikan sama orang. Luar biasa. Si fulan begini-begini. Oh iya begini-begini. Oh luar biasa. Jalan lagi cerita. Tapi orang yang husnus samt, tidak berbicara kecuali kebaikan, maka dia akan dikenang. Baik pada saat dia hidup, dia akan bilang, oh si fulan itu baik sekali, tidak pernah berbicara sama orang, dia tidak pernah begini, tidak pernah begini. Tidak pernah jelek aibnya orang, tidak pernah dia bongkar aibnya orang. Apalagi kalau dia sudah mati, maka dia akan dikenang ketika dia sudah wafat. Maka inilah akhwati fiddin, pembahasan kita pada pagi hari ini tentang orang-orang yang terlalu berbicara pada hal-hal yang bukan urusannya. Padahal sebagai penuntut ilmu kita diminta untuk baik diam. Ketika kita tidak diminta untuk berbicara, maka jangan codo untuk berbicara. Ya, jangan berpura-pura tahu meskipun kita sudah tahu, tapi kita tidak diajak berbicara. Diam-diam saja. Diam-diam saja. Ahsan barakallahu fiik. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau bertanya, fadhal. Baik, saya kira cukup saja. Insyaallah kita akan lanjutkan di 2 pekan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Kalau ada yang mau bertanya, sisa di chat saja admin. Nanti akan dijawab. Insyaallah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar wa minallah nasallallahu ta'ala yanfa'na mimma 'allamana. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Allahumma faqihna fid dinik. Ya Allah, pahamkanlah kami di dalam agamamu. Wa'alimna ma yanfa'una. Ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Berikanlah rezeki kepada kami berupa keikhlasan dalam berucap dan beramal. Wazidna ilman ya arhamar rahimin. Dan tambahkanlah ilmu kami, wahai Zat yang maha pengasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.